Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Di tengah samudera yang ganas, gelombang tinggi menghantam kapal besar yang membawa rombongan ilmuwan dan dokter. Langit kelam, penuh petir yang sesekali menyambar permukaan laut. Angin bertiup kencang, memekakan telinga, seakan hendak merobek layar kapal. Dokter Karina, wanita muda yang cantik, berdiri di dek, menggenggam erat pagar besi kapal sambil berjuang menjaga keseimbangannya. Dengan napas yang terengah-engah, Karina memandang sekeliling. Orang-orang di kapal panik, beberapa berteriak, sementara yang lain berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Kapal oleng ke kiri dan ke kanan, membuat semua yang ada di dalamnya terombang-ambing tak berdaya. Karina tahu bahwa badai seperti ini bisa mematikan, tetapi ia tak menyangka situasi akan menjadi sebegitu buruk. Tiba-tiba, suara keras bergema dari arah buritan kapal. Karina terkejut, berusaha melihat apa yang terjadi, namun pandangannya terganggu oleh hujan deras yang membutakan. Kapal miring tajam, dan tanpa bisa dicegah, tubuhnya terlempar ke udara, jatuh ke laut yang gelap dan dalam. Air asin yang dingin langsung menyergap tubuhnya, membekukan setiap sendi, sementara ombak besar terus menghantam dari segala arah. Karina berusaha berenang ke permukaan, tetapi kekuatan arus terlalu kuat. Setiap kali ia muncul untuk bernapas, ombak kembali menenggelamkannya. Dengan setiap detik yang berlalu, tubuhnya semakin lemah. Hanya ada satu pikiran yang menguasai benaknya. Apakah ini akhir dari hidupnya? Namun, nasib berkata lain. Gelombang besar mendorong tubuhnya ke pantai sebuah pulau yang tidak dikenal. Tubuh Karina terhempas ke darat, setengah sadar. Pasir basah menyambut tubuhnya yang lemah, namun ia terlalu lelah untuk bergerak. Ia tergeletak di sana, terlentang, sementara hujan terus turun membasahi wajahnya. Kesadaran Karina mulai memudar, hingga akhirnya semuanya gelap. Di tempat lain, seorang pria berbadan kekar tengah berada di tepi pantai, memancing ikan dengan alat-alat sederhana. Kulitnya coklat, rambutnya panjang dan kusut. Ia hidup sendiri di pulau ini sejak kecil, tak pernah melihat manusia lain, apalagi seorang wanita. Pria ini dikenal sebagai Tarzan, nama yang ia kenal dari kenangan samar masa kecilnya. Ketika Tarzan melihat tubuh Karina tergeletak di pantai, ia terkejut. Matanya membesar, dan insting liar dalam dirinya langsung terpacu. Siapa orang ini? Mengapa dia di sini? Apakah ini makhluk yang berbahaya? Banyak pertanyaan berkecamuk di benaknya, namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, Tarzan mendekati tubuh Karina. Ia berjongkok, memeriksa apakah wanita ini masih hidup. Napas Karina sangat lemah, namun jelas bahwa ia masih bernyawa. Tanpa berpikir panjang, Tarzan mengangkat tubuh Karina yang tak berdaya, membawanya menuju hutan, tempat di mana ia tinggal. Tarzan tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa wanita ini. Di tengah hutan lebat, di balik pepohonan yang menjulang tinggi, berdiri sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan dedaunan.
Di sanalah Tarzan tinggal selama bertahun-tahun, jauh dari peradaban manusia. Tarzan membawa Karina ke rumah itu dan membaringkannya di atas tikar daun. Ia mulai merawat luka-luka Karina dengan ramuan-ramuan herbal yang ia kenal dari alam. Selama beberapa hari, Karina terbaring lemah di ambang kesadaran. Tarzan dengan telaten memberikan air dan makanan sederhana yang ia dapat dari hutan. Setiap kali Karina mengerang atau bergerak dalam tidurnya, Tarzan berdiri di dekatnya, mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Bagi Tarzan, wanita ini adalah makhluk asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lambat laun, Karina mulai sadar. Matanya terbuka perlahan, dan pandangannya pertama kali menangkap bayangan sosok pria berbadan besar dan berambut panjang yang duduk di sudut ruangan, mengamatinya. Terkejut, Karina berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia menatap pria itu dengan bingung, tidak mengerti di mana ia berada. "Siapa kamu?" tanya Karina dengan suara serak, berusaha keras mengumpulkan kekuatannya untuk berbicara. Tarzan tidak menjawab. Ia hanya menatap Karina dengan mata penuh rasa ingin tahu, seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat sesuatu yang aneh. Bagi Tarzan, bahasa Karina adalah sesuatu yang asing, namun ia bisa merasakan ketakutan dan kebingungan dalam suara wanita itu. Hari demi hari berlalu, dan kesehatan Karina perlahan pulih. Meski ia tidak tahu di mana ia berada, atau siapa pria yang menyelamatkannya, ia merasakan rasa aman yang aneh di dekatnya. Tarzan, meski tak banyak bicara, selalu berada di dekatnya, memastikan ia baik-baik saja. Karina mulai menyadari bahwa pria ini, meskipun terlihat liar, memiliki hati yang lembut. Suatu pagi, ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, Karina keluar dari rumah kayu itu, berjalan pelan menuju pantai. Udara pagi yang segar mengisi paru-parunya, dan untuk pertama kalinya setelah badai, ia merasa sedikit lebih tenang. Di kejauhan, ia melihat Tarzan sedang memancing di tepi pantai, sama seperti hari ketika ia pertama kali menemukannya. Karina berdiri diam, memperhatikan Tarzan dari kejauhan. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur, namun juga kebingungan. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Bagaimana ia bisa kembali ke rumah? Pulau ini terlalu terpencil, dan ia tidak memiliki cara untuk menghubungi siapapun. Tapi satu hal yang pasti, pria ini yang telah menyelamatkan nyawanya, sekarang menjadi bagian penting dari hidupnya. Hari-hari di pulau terpencil itu mulai terasa seperti bagian dari rutinitas baru bagi Karina. Ia telah pulih sepenuhnya dari cederanya, dan meski awalnya ia merasa terasing dan terkejut dengan kondisi hidup yang sangat sederhana, kini ia mulai menerima keadaan. Karina memanfaatkan keahliannya sebagai dokter untuk membantu dirinya sendiri sembuh lebih cepat. Setiap hari, ia keluar dari rumah kayu itu dan mulai menjelajahi sekitar, meski selalu dengan hati-hati, ditemani oleh Tarzan yang tak pernah jauh darinya. Tarzan masih belum banyak bicara. Entah karena ia memang tidak menguasai bahasa atau karena ia tidak terbiasa berbicara dengan manusia lain, Karina tak pernah yakin. Namun, satu hal yang jelas, komunikasi di antara mereka tak hanya melalui kata-kata. Bahasa tubuh, isyarat, dan tatapan mata seringkali lebih dari cukup untuk memahami satu sama lain. Suatu pagi, Karina memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan.
Tarzan, yang sedang sibuk membuat jebakan untuk menangkap hewan kecil, segera mengikuti langkahnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Karina menyadari bahwa pria itu memiliki keahlian yang luar biasa dalam berburu dan bertahan hidup. Ia bisa melacak binatang hanya dengan melihat jejak yang hampir tak terlihat di tanah, dan mengenali tanaman mana yang aman dikonsumsi serta mana yang beracun. "Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di sini sendirian?" tanya Karina, meski tahu ia mungkin tidak akan mendapat jawaban. Tarzan hanya menoleh sejenak, lalu melanjutkan kegiatannya. Selama beberapa minggu, Karina terus mencoba beradaptasi dengan lingkungan ini. Ia mulai mempelajari cara memanfaatkan alam sebagaimana yang dilakukan Tarzan. Mereka berburu bersama, mencari buah-buahan, dan bahkan Karina mencoba belajar membuat jebakan sederhana untuk menangkap ikan di sungai kecil dekat tempat tinggal mereka. Setiap hari membawa pengalaman baru, dan meskipun kehidupannya sekarang jauh dari kenyamanan kota, Karina mulai merasa nyaman dengan kebebasan dan ketenangan di pulau ini. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Bagaimana ia bisa kembali ke dunia luar? Apakah ada orang yang mencari dirinya? Apakah ada kapal yang mungkin melewati pulau ini? Ia belum pernah melihat tanda-tanda peradaban di sekitar pulau. Tidak ada kapal atau pesawat yang melintas. Rasanya seperti pulau ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Suatu sore, ketika Karina dan Tarzan duduk di tepi pantai, menyaksikan matahari tenggelam di balik cakrawala, Karina mencoba untuk berbicara lebih serius. Ia menatap Tarzan dengan mata penuh pertanyaan, berharap pria itu bisa memberikan jawaban. "Apakah ada jalan keluar dari sini?" tanya Karina pelan. "Apakah kamu pernah melihat kapal atau sesuatu yang bisa membawaku pulang?" Tarzan hanya diam. Ia tampak merenung sejenak, kemudian menggambar sesuatu di pasir dengan jari-jarinya. Gambar yang ia buat tampak seperti garis-garis yang melambangkan ombak dan kapal kecil. Karina terkejut, ini pertama kalinya Tarzan mencoba menggambarkan sesuatu yang begitu kompleks. Karina mengerutkan kening, berusaha memahami maksud gambar itu. "Kapal?" tanya Karina sambil menunjuk gambar itu. Tarzan mengangguk, lalu membuat tanda lain yang menunjukkan arah matahari terbenam. "Kamu pernah melihat kapal di sana?" Tarzan mengangguk lagi, meski ekspresinya sulit diartikan. Ia kemudian membuat gerakan dengan tangannya, seolah-olah menunjukkan sesuatu yang hilang di cakrawala. Karina menarik napas dalam-dalam. Jadi, ada kemungkinan kapal pernah melintasi daerah ini, namun tidak sering. Malam itu, Karina merenung lebih lama dari biasanya. Meski ia mulai menyukai kehidupan sederhana di pulau ini dan Tarzan menjadi satu-satunya teman dan pelindungnya, keinginan untuk kembali ke peradaban tetap ada di dalam dirinya. Namun, semakin hari, ia juga merasakan kedekatan yang aneh dengan Tarzan. Bukan hanya karena pria itu telah menyelamatkan nyawanya, tetapi juga karena di balik sikap liarnya, Karina melihat kebaikan yang tulus. Beberapa bulan berlalu, dan musim mulai berganti. Karina kini sudah merasa lebih terbiasa dengan lingkungan alam liar. Kehidupan sehari-hari berjalan damai, meski terkadang ancaman dari alam liar, seperti badai atau hewan buas, selalu mengintai. Namun, setiap kali ada bahaya, Tarzan selalu berada di sana untuk melindunginya. Suatu hari,
Saat mereka sedang mencari buah di dalam hutan, Karina melihat sesuatu yang berbeda di wajah Tarzan. Pria itu tampak gelisah, matanya selalu mengawasi langit, dan langkahnya lebih cepat dari biasanya. "Ada apa?" tanya Karina, merasa cemas. Tarzan menunjuk ke arah langit, dan Karina menyadari bahwa awan gelap mulai berkumpul di kejauhan. Tarzan segera menarik tangan Karina, membawanya ke arah yang lebih aman di dalam hutan. Mereka berlari cepat, menghindari kemungkinan badai besar yang akan datang. Namun, sebelum mereka sempat menemukan tempat berlindung, badai tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Hujan turun deras, petir menyambar, dan angin bertiup kencang. Karina merasa deja vu, mengingat kembali malam badai yang menenggelamkan kapalnya. Kali ini, Tarzan menggenggam tangannya erat, memastikan mereka tetap bersama. Setelah beberapa waktu berlari mencari perlindungan, mereka akhirnya menemukan gua kecil di lereng bukit. Tarzan membawa Karina masuk ke dalam gua, melindunginya dari terjangan angin dan hujan. Di dalam gua itu, mereka berdua duduk berdekatan, tubuh mereka basah kuyup. Suasana sunyi, hanya suara derasnya hujan di luar yang terdengar. Untuk pertama kalinya, Karina merasa benar-benar terhubung dengan Tarzan. Mereka tidak perlu kata-kata untuk saling memahami. Hanya dengan kehadiran satu sama lain, ada rasa aman dan tenang yang perlahan tumbuh di antara mereka. Di tengah badai itu, Karina menyadari sesuatu yang penting. Mungkin pulau ini bukanlah penjara, dan mungkin hidupnya tidak lagi harus bergantung pada kembali ke peradaban. Badai akhirnya mereda. Dan ketika Karina keluar dari gua bersama Tarzan, dunia terlihat seolah baru. Hutan yang basah dan segar, tanah yang penuh embun, dan udara yang bersih. Tarzan menatap Karina, matanya berbinar dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dalam diam, mereka berbagi momen yang intim, tanpa perlu kata-kata. Karina mulai mengerti bahwa ia tidak lagi hanya terdampar di pulau ini. Ia telah menemukan dunia yang baru, dan dengan Tarzan, ia mulai merasa bahwa dunia itu bisa menjadi rumahnya. Waktu terus berlalu dengan cepat di pulau terpencil itu. Kehidupan Karina dan Tarzan semakin harmonis, dan rutinitas yang dulu terasa asing kini menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Karina, yang dulunya seorang dokter di tengah hiruk-pikuk kota, kini menemukan ketenangan dalam kesederhanaan alam dan kebersamaan dengan Tarzan. Hubungan mereka yang awalnya penuh dengan kebingungan, bahasa tubuh, dan keterbatasan komunikasi, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Pada suatu pagi yang cerah, Karina terbangun dengan suara burung-burung bernyanyi di atas pohon, seperti biasanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam suasana hati Tarzan. Pria itu tampak sibuk mempersiapkan sesuatu di luar rumah kayu mereka, wajahnya penuh konsentrasi. Karina, penasaran, berjalan mendekatinya. "Ada apa?" tanya Karina dengan senyum lembut, meski ia tahu mungkin tidak akan mendapatkan jawaban langsung. Tarzan menoleh sejenak, lalu mempersilakan Karina untuk duduk di dekatnya. Dengan tangan yang terampil, Tarzan sedang merangkai seikat bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar hutan. Karina melihatnya dengan rasa ingin tahu. Belum pernah ia melihat Tarzan melakukan sesuatu seperti ini sebelumnya. Setelah selesai merangkai bunga, Tarzan memberikan karangan bunga itu kepada Karina.
Mata pria itu bersinar dengan kedalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karina merasakan kehangatan yang menjalar dalam dirinya. Ia menerima karangan bunga itu dengan tangan gemetar, memahami bahwa ini bukan sekadar hadiah sederhana. Ini adalah ungkapan perasaan dari Tarzan yang selama ini terpendam di balik sikap diamnya. Momen itu mengubah segalanya. Tanpa kata-kata, mereka telah menyatakan perasaan mereka satu sama lain. Karina tahu bahwa Tarzan, meskipun hidup dalam kesederhanaan yang liar, memiliki hati yang penuh cinta dan pengabdian. Dan tanpa sadar, Karina juga telah jatuh cinta pada pria itu. Mungkin kehidupan di kota sudah menjadi bagian dari masa lalu yang jauh, dan di sini, di pulau terpencil ini, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hari-hari berlalu, dan ikatan mereka semakin kuat. Mereka sekarang hidup sebagai pasangan, berbagi segala sesuatu, mulai dari makanan hingga momen-momen kecil di hutan. Karina merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Namun, satu pertanyaan selalu menghantui pikirannya. Apakah ini adalah masa depannya? Apakah ia akan menghabiskan sisa hidupnya di sini bersama Tarzan, jauh dari dunia luar? Suatu hari, pertanyaan itu mendapat jawabannya. Saat sedang memancing di tepi pantai, Karina melihat sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan datang, sebuah kapal. Jauh di kejauhan, sebuah kapal layar melintasi cakrawala. Karina terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia segera berlari ke arah Tarzan yang sedang mencari buah-buahan di dalam hutan. Tarzan, kapal, teriak Karina dengan napas tersengal-sengal. Tarzan menatapnya dengan bingung, lalu mengikutinya ke tepi pantai. Ketika mereka sampai di sana, kapal itu masih terlihat di kejauhan, meski perlahan mulai menjauh. Ini adalah kesempatan Karina untuk kembali ke peradaban, untuk meninggalkan pulau ini. Namun, ketika ia menoleh ke arah Tarzan, Karina merasakan dilema yang luar biasa. Kembali ke rumah berarti meninggalkan Tarzan, satu-satunya orang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya selama ini. Tarzan menatap Karina, seolah-olah memahami kebimbangannya. Tanpa berkata apa-apa, Tarzan mengambil tangannya, menggenggamnya dengan lembut. Karina merasakan hangatnya genggaman itu, dan air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Karina berdiri di sana, terdiam, memandang kapal yang semakin jauh. Kapal itu adalah simbol dari kehidupan lamanya, dari dunia yang penuh dengan teknologi, kemajuan, dan kenyamanan. Namun, di sisi lain ada Tarzan, pria yang telah menyelamatkan hidupnya, yang menawarkan kehidupan sederhana namun penuh cinta dan kebersamaan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Karina melepaskan napas panjang. Ia membuat keputusan yang sulit tetapi jelas. Ia tidak akan pergi. Karina menatap Tarzan dengan senyum lembut, air mata mengalir di pipinya. "Aku memilih kamu," bisiknya pelan. Tarzan, meskipun mungkin tidak memahami kata-kata itu sepenuhnya, dapat merasakan makna di baliknya. Ia tersenyum, kemudian menarik Karina ke dalam pelukan erat. Di bawah langit biru yang cerah, dengan ombak yang tenang memukul pantai, mereka berdiri bersama, menyadari bahwa mereka telah menemukan rumah dalam satu sama lain. Waktu terus berlalu, dan musim pun berganti.
Karina dan Tarzan kini hidup sebagai pasangan suami istri di pulau itu. Meskipun jauh dari peradaban, mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan cinta. Allah menjadi sahabat mereka, dan pulau yang dulunya terasa seperti tempat yang asing kini menjadi rumah yang penuh kedamaian. Beberapa tahun kemudian, Karina melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu adalah perpaduan sempurna antara dunia Karina yang modern dan dunia Tarzan yang liar. Mereka memberinya nama Samudra untuk menghormati laut yang membawa Karina ke pulau ini dan mempertemukannya dengan Tarzan. Samudra tumbuh besar dengan bebas di alam, belajar dari Tarzan tentang cara bertahan hidup di hutan, dan dari Karina tentang pengetahuan modern yang ia miliki. Meskipun mereka hidup terpisah dari dunia luar, Karina tidak pernah menyesali keputusannya. Pulau ini telah menjadi rumah yang sempurna bagi keluarganya. Tarzan, Karina, dan Samudra hidup dalam harmoni dengan alam, tanpa kekhawatiran akan dunia luar yang serba cepat dan penuh tuntutan. Suatu sore, Karina duduk di tepi pantai, memandang matahari terbenam yang indah. Di sampingnya, Tarzan sedang mempersiapkan kayu untuk api unggun malam, dan Samudra berlari-lari di sekitar mereka, tertawa gembira. Karina tersenyum, merasakan ketenangan yang dalam. Hidupnya mungkin telah berubah drastis sejak hari ia terdampar di pulau ini, tetapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berarti: cinta, keluarga, dan kedamaian. Di bawah langit yang mulai gelap, mereka duduk bersama, menikmati api unggun yang hangat. Di tempat terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati.